Desa, kemudian ada Bapak Kepala BRI Panjen, unit di Kromengan, kemudian Bapak Kepala Desa, kemudian adik-adik mahasiswa dan seluruh hadirin, khususnya juga ini kelompok peternak ya, kelompok tani di Desa Banggalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahim ini, begitu. Tadi Pak Kadeh menyampaikan apa ini Pak, soft opening, tapi tulisannya grand opening. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ardi Iriantono. Saya ditunjuk sebagai manajer kebun di Banggalan. Kebetulan juga merangkap kebun bantaran di Blitar. Di Blitar, di kebun bantaran yang juga terkenal wisata agronya atau wisata alamnya itu kebun teh Sirah Kencong. Cuma saya heran juga, kemarin saya cerita-cerita di Malang itu juga belum terkenal ya, tapi yang terkenal kalau di wilayah Malang ini di Wonosari ya, di Lawang. Kami dari background perkebunan dan juga pengembangan wisata agro ini sangat mengapresiasi ini dari masyarakat desa dan juga kelompok-kelompok yang ingin juga mengembangkan wisata melalui usaha di desa melalui BUMDes, di mana di sini sudah ada yang sudah terkenal ya, Tanaka Waterfall ya. Kemudian ada lagi Taman Desa, kemudian ada kawasan ikan segar, dan juga nanti termasuk daerah yang masuk di perkebunan PTPN 12 Kebun Banggalan, yaitu nanti ada kafe Banggalan ini ya. Jadi ini memang sudah klop gitu ya. Jadi kami juga backgroundnya adalah perkebunan yang mengembangkan wisata agro. Perlu diketahui bahwa kafe Banggalan sendiri ini sebetulnya sudah pernah diresmikan oleh Bapak Bupati yang lama, Bapak Rendra, pada tahun 2012 ya. Jadi ini kalau misalnya soft opening ini boleh dikatakan ya reopening ya. Jadi dibuka kembali, sudah pernah diresmikan. Jadi kita buka kembali, dan kebetulan di sini melibatkan kelompok dalam hal ini yang di bawah naungan BUMDes ya. Jadi kami sambut baik, dan selama kita juga ikut menjaga lingkungan, menjaga konservasi yang ada, yang merupakan syarat-syarat bagaimana usaha perkebunan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak dari kami, jadi terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Dari kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Camat Wonosari, yang saya hormati Dan Ramil Wonosari, Kapolsek Kapolsek Wonosari, yang saya hormati Manajer Kebun Banggalan PTP 12 Pak Adi, yang saya hormati sahabat saya Kepala Desa Banggalan Pak Budiono, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut, dari peternakan, Kepala Dinas Peternakan yang diwakili Pak Bambang, Pak Duta, yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian peserta ataupun undangan
bukan launching. Kalau launching kami tidak punya kapasitas untuk memberi sambutan. Soft opening, ya minimal memperkenalkan desa wisata Banglang. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat. Kondisi sekarang sehat menjadi sangat penting karena kita masih pandemi COVID. Tapi saya lihat semuanya kondisinya sehat-sehat. Mari kita syukuri nikmat sehat yang bisa kita alami. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya itu tadi kemarin ditelepon Pak Kades, katanya kecil-kecilan Pak, tapi ternyata besar-besar. Baik, ini pelanggaran Pak Kades. Jadi saya tadi sedikit, aduh, kok saya kok tidak datang ya seperti ini aja, jadinya udah, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, jadi memang sudah saatnya desa ini menjadi desa wisata karena Pak Kadesnya sudah membuat objek-objek, mengembangkan objek-objek wisata dengan model kawasan. Awalnya memang di PTP sini, tapi berkembang tadi ada di Taman Desa, kafe, ada di Tanaka, terus yang terakhir kawasan ikan di Kampung Baru. Sebenarnya Kampung Baru itu sudah di launching juga oleh Bapak Bupati sebagai kawasan wisata ya tahun lalu kalau nggak salah. Cuman dengan kondisi seperti itu sekarang lebih bagus. Mudah-mudahan setelah ini dirapikan lagi, lebih bagus lagi. Karena apa? Nanti sudah jadi desa wisata, semua harus dikemas sedemikian rupa supaya menarik. Karena wisata itu adalah kesan dijual. Jadi bagaimana orang berkunjung berkesan, jadi dia bisa datang kembali. Ya, jadi objeknya sudah dimunculkan, produknya juga sudah dimunculkan. Jadi di sini yang kurang ini adalah kambingnya belum ada. Ya, saya sedikit cerita kambingnya karena dulu saya di peternakan, jadi saya cukup mengawali pengembangan kambing di sini di bawah Komandan Pak Dadang. Jadi memang semangat teman-teman luar biasa. Terima kasih PTP sudah juga mendukung dari sisi ketersediaan pakannya. Dan dukungan di sini PTP juga luar biasa. Terima kasih Pak Manajer sudah mendukung sehingga perikanan sudah maju. Tapi masih banyak yang harus PR yang harus di ini Pak Dadang ya. Di sini sudah ada kafe Banglang, ya, kopi, temennya biasanya susu. Jadi kenapa saya bilang susu temannya? Bagi orang yang tidak tawar dengan kopi, susu penawarnya. Karena saya sendiri punya mak. Jadi begitu saya bermasalah dengan mak saya habis minum kopi atau saya makan pedas, itu penawarnya adalah susu. Jadi itu. Jadi supaya ya nanti dibuat juga wisata merah susu ya, kalau bisa minum langsung dari kambingnya. Di luar negeri ada itu sudah. Asal jaga kebersihannya ya Pak Dadang. Siapa tahu ada yang kepingin kembali ke masa kecil bapaknya ya. Jadi bisa. Oke, baik. Itu tadi sedikit masalah perikanan ya. Jadi Bapak Kepala Desa ini luar biasa menyampaikan ke kami, Pak tolong kembangkan kami kawasan perikanan. Waktu itu Pak Bupati ada kunjungan peresmian launching di Kampung Baru. Jadi
Pak Kades minta untuk pengembangan perikanan. Akhirnya dijanjikan kawasan dan saya disuruh mengembangkan. Karena memang anggaran kita kembangkan setengah hektar ya, sekitar 5.000 meter. Dan yang ditebar kurang lebih 150.000. Tadi sudah disampaikan 150.000, kalau kita 70% saja kita akan panen kurang lebih 10.500. Kalau dia 1 kilonya 5 ekor, nggak terlalu besar itu, kita 200 gram, itu ada 21 ton. 21 ton kalau kita kalikan 20.000, ada omset 420 juta. Hanya kawasan 5.000. Dan silakan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian lihat. Mungkin kalau yang dari bangunan sudah pernah lihat ke sana. Sudah kita dibuat di sini dan kelihatannya juga nanti dikelola oleh Bumdes. Ini adalah bentuk kawasan dengan pengelolaan Bumdes. Mungkin pertama di Malang. Jadi ya ini jadi percontohan. Mudah-mudahan nanti waktu panennya Pak Bupati diundang, biar menjadi percontohan Kabupaten Malang bahwa Bumdes selain selama ini kan usahanya toko, ya macam-macam lah, ya namanya toko. Ini usahanya ada budidaya, mungkin juga nanti ada Bumdes jualan susu atau jualan apa. Ya, jadi seperti itu diharapkan ke depan itu desa wisata itu Bumdesnya yang berperan untuk memasarkan objek-objek wisata ini. Jadi di sana itu, jadi tadi itu perikanan, dan harapan kami itu dari 5.000 bisa jadi 1 hektar. Ya, itu baru namanya bantuan pemerintah berhasil. Jadi ini tantangan buat desa wisata Bamelang, walaupun belum diresmikan Pak Bupati sebagai desa wisata, tapi ini sebuah tantangan sebagai desa wisata. Perbanyaklah objek-objek yang ada, tingkatkanlah produktivitas yang ada. Perikanan sudah dikembangkan, jadi nanti itu adalah konsepnya perikanan ikan segar. Jadi sebenarnya bukan segar saja, ikan hidup. Jadi kita akan budayakan, kita buat mindset konsumen bahwa beli ikan nila, kan selama ini kan beli ikan nila di pasar itu mati. Nah, ini kita bangun konsep bahwa beli ikan nila itu hidup, terus diolah. Pasti rasanya lebih enak. Ya, itu. Jadi ke depan itu kita gitu, nanti kulinernya juga saya minta untuk dikembangkan. Kalau itu sudah berkembang, saya yakin orang datang menikmati objek yang ada, makan, olahan ikan, mungkin juga nanti ada olahan kambing. Jadi jangan hanya susu, ya ada juga olahan kambing di sana, ya macam-macam lah. Tapi yang sudah kita kenal kan sudah sate, macam-macam, tengkleng dan sebagainya. Tapi bisa saja suatu saat juga dikembangkan steak daging kambing, bisa. Ini teman-teman peternakan silakan. Nah, jadi itu harapan kami ke depan supaya desa ini benar-benar menjadi desa wisata yang bisa dibanggakan dan menjadi rujukan bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa ini. Apalagi ada wisata petik kopi, lengkap kelihatannya di sini, potensinya juga luar biasa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya hanya sekilas saja yang saya bisa pahami dari desa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, desa wisata ini bisa terwujud sehingga menjadi juga kawasan, selain dia adalah kawasan produksi, juga menjadi kawasan edukasi. Karena memang sekarang ini kita menjual produk dan juga menjual ilmu, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita jual, dan itu potensi memang sekarang seperti itu.
Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.